Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maleris Matriani, NPM 1953024001 dari Universitas Lampung, Pendidikan Biologi. Nah, kali ini saya akan membuat media pembelajaran dengan konsep pola pewarisan sifat. Sebelumnya, ayo like, comment, and subscribe. Apakah kamu pernah membedakan wajahmu dengan kedua orang tuamu dan juga saudaramu saat bercermin? Apakah mirip dengan ibumu atau dengan ayahmu? Apakah kamu pernah juga membedakan warna kulitmu dengan saudara-saudaramu? Nah, dari yang kalian cari tersebut pasti akan menemukan banyak kesamaan. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mewariskan sifat kepada keturunannya. Persamaan dan perbedaan dibawa oleh induknya kepada keturunannya seperti orang tua kepada anaknya. Nah, pewarisan sifat tersebut terdapat dua sifat, yaitu yang pertama tampak dan yang kedua tidak tampak. Sifat yang pertama yang tampak tersebut misalnya bentuk wajah, warna kulit, warna mata, dan lain-lain. Sedangkan yang tak tampak yaitu seperti kecerdasan, keterampilan, bakat, dan juga sebagainya. Nah, penasaran kan tulisannya? Silakan simak video yang berikutnya. Pewarisan sifat atau hereditas adalah penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat yaitu genetika. Sifat-sifat yang diturunkan dibawa oleh sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab untuk menurunkan sifat terdapat pada inti sel atau nukleus, yaitu kromosom. Kromosom berfungsi sebagai pembawa sifat. Nah, nanti dalam kromosom tersebut terdapat substansi pembawa sifat yaitu gen. Gen adalah penentu sifat-sifat yang akan diwariskan kepada makhluk tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kromosom. Nah, kromosom tersebut terbagi jadi 4 bagian, yaitu pertama kromatid, 2 sentromer, 3 lengan pendek, dan 4 lengan panjang. Nah, kromosom tersebut terdapat 2 bagian, yaitu kromosom tubuh atau otosom, yaitu pembawa sifat-sifat. Nah, yang kedua, kromosom kelamin atau gonosom, yaitu adalah penentu jenis kelamin yang akan dibawa oleh makhluk hidup tersebut. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang gen. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Nah, komposisi dan susunan gen-gen di dalam tubuh makhluk hidup disebut genotip. Pada dasarnya, genotip adalah sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat. Genotip inilah yang akan nantinya akan memunculkan sifat fenotip. Fenotip adalah sifat pada makhluk hidup yang dapat terlihat. Nah, sebagai contoh, jika gen dominan datang bersama-sama dengan gen resesif, maka yang akan muncul adalah gen dominan dan yang tidak akan muncul adalah gen resesif. Berikut ini saya akan memberikan satu contoh persilangan monohibrid dominan, yaitu persilangan antara satu sifat. Seperti yang ada di samping sini, nah saya akan menyediakan contoh soal 1, yaitu seorang laki-laki akan menikahi perempuan yang dimana gen kulit putih adalah dominan. Maka carilah A. Gen yang menentukan kulit putih, B. Gen yang menentukan kulit sawo mateng. Nah, pertama-tama kita menentukan P1. Untuk gen putih, kita inisialkan dengan H besar. Jadi, laki-laki ialah H besar, H besar. Dan untuk sawo mateng, kita inisialkan dengan H kecil. Jadi, untuk perempuan, H kecil, H kecil. Lalu kita cari G1-nya. Dan terdapatlah H besar, H kecil. Dan V1-nya dapat H besar, H kecil. Karena yang dominan adalah H besar, jadi anak yang diturunkan adalah putih. Nah, bagaimana jika F1 disilangkan dengan perempuan H besar, H kecil? Jadi kita cari yaitu untuk P2-nya, untuk laki-lakinya kita ibaratkan dengan H besar, H kecil, dan perempuannya H besar, H kecil. Jadi putih disilang dengan putih. Untuk gamet dapat kita dapatkan yaitu H besar, H kecil, H besar, H kecil. Lalu kita buat tabel, yaitu di kolom pertama di atas ditulis dengan H besar, H kecil, dan kolom di samping untuk di bawah ditulis H besar, H kecil. Untuk mencarinya, kita kalikan antara kolom pertama di atas H besar dikalikan dengan kolom pertama di bawah H besar juga. Nanti lakukan juga dengan seterusnya.
Jadi dapat didapatkan H besar, H besar, H kecil, H besar, H kecil, H besar, H kecil, H besar, H kecil, H kecil, yaitu putih, 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 sawo mateng. Nah, maka dapat perbandingan genotif yaitu H besar, H besar, H besar, H kecil, H kecil, H kecil, 1 berbanding 2 berbanding 1. Dan perbandingan fenotip putih, putih, sawo mateng, 1 berbanding 2 berbanding 1. Karena putih terdapat 2 macam, jadi digabungkan menjadi 3 dibandingkan dengan 1. Untuk selanjutnya, geser ke slide berikutnya. Nah, di pola pewarisan sifat ini juga terdapat penyakit penurun yang bisa diturunkan kepada anaknya. Ciri-ciri penyakit penurun yaitu pertama, penyakit yang dibawa oleh gen, dan kedua, kecil kemungkinan bisa disembuhkan. Ketiga, dapat diturunkan kepada anak, dan keempat, bersifat homozigot dan resesif. Nah, contoh penyakit penurunnya itu seperti hemofilia, albino, buta warna, kepala botak, thalassemia, dan lain-lain. Nah, berikut ini pada slide selanjutnya akan saya tayangkan contoh-contoh penyakit yang dibawakan oleh gen keturunan. Nah, slide yang sebelumnya tadi kan menayangkan contoh-contoh penyakit keturunan. Untuk salah satunya, saya mencoba salah satu penyakit tersebut untuk persilangan, yaitu buta warna. Seperti pada tabel yang saya sediakan di sini, yaitu P1-nya laki-laki buta warna dengan inisial XB kecil Y. Untuk perempuan normal, XB besar, XB besar. Maka dapat kita dapatkan gametnya yaitu XB kecil Y, XB besar, XB besar. Nah, nanti kita buat juga kotak seperti yang pada slide sebelumnya tadi. Ditulis XB besar untuk kolom di atas. Dan kolom di samping bawah tersebut ditulis XB kecil Y. Maka didapatlah XB besar, XB kecil, XB besar, XB kecil, XBY, XBY. Terdapat karir normal. Maka fenotipnya terdapat 50 berbanding 50, yaitu 1 berbanding 1 untuk keturunannya. Di dalam konsep pola pewarisan sifat terdapat juga penurunan golongan darah. Golongan darah seseorang dapat ditentukan dari sejenis protein yang dibawa oleh golongan darah yaitu agglutinogen dan juga agglutinin. Nah, golongan darah manusia tersebut terbagi jadi 4, yaitu A, B, O, dan AB. Nah, selanjutnya saya telah menyiapkan tabel yaitu persilangan antara golongan darah. Nah, untuk ayahnya, golongan darahnya A dan ibunya golongan darah AB. Maka diinisialkan untuk golongan darah A, IA besar, untuk golongan darah AB, IA besar, IB besar. Nah, terdapat gamet yaitu IA besar, IB besar. Maka didapatlah keturunan dengan golongan darah IA besar, dan IA besar, IB besar. Jadi terdapat golongan darah A dan B untuk kedua anaknya tersebut. Maka fenotipnya yaitu 1 berbanding 1. Nah, teman-teman, itulah sekilas penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!